Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bro Anang Subur SKM MPH dan Cak Nang Museum Klaul. Baik, Cak, ini kayaknya ilmu Anda deh, Cak. Iya Bro. Baik, dijelaskan ya, Cak. Baik, Bro. Di episode ke-6 ini Al-Quran membahas tentang ayat-ayat tentang jasad, ruh, dan jiwa. Ini sebagian saja yang bisa kami tampilkan, gitu ya, Bro ya. Iya, Cak. Baik. Jadi kita sudah membahas bahwa menurut Al-Quran itu seperti ini. Ada jasmani, begitu ditiupkan ruh timbul jiwa. Perilaku yang nampak yang tak terlihat itu di ruh dan jiwa dan didorong menjadi jasmani, perilaku yang nampak, yaitu jasmani, anatomi, fisiologi itu. Kita bahas sebelumnya ya, episode sebelumnya. Baik, Bro. Kita mau menggunakan intelijensi iptek kita ke arah sini, silakan. Tapi Allah juga ngasih fasilitas kolbu yang nanti ditanya di akhirat. Kolbu inilah tempat keimanan, tempatnya di jiwa dan ruh. Itu intinya adalah kolbu. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi kenapa seperti ini. Ini hanya awalam, ini hanya sebagian kita hanya bisa melakukan berpikir secara sistematis dan juga bisa dipahami gitu. Jadi pemahaman ini karena intelijensi, kesadaran itu timbul karena intelijensi iptek ujungnya. Selain pemahaman dan kesadaran karena keimanan, itu karena kolbunya dibuka. Dia tidak sombong, tidak takabur, maka ayat-ayat Allah diresapi dengan penuh hati-hati, akhirnya timbul keimanan. Kira seperti itu. Menyadari sebagai makhluk. Ini ayat-ayat Allah. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuh, jasad dan fisiknya, ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Pendengaran, sistem pendengaran, penglihatan. Tapi begitu kita meninggal, sistem pendengaran dan penglihatan, mata ada. Sistem-sistem saraf-saraf, pendengaran, penglihatan ada, tapi sudah jadi kaku mayat. Nggak respon. Ternyata ada yang menggerakkan. Seperti mobil yang kita umpamakan seperti ruh itu seperti supirnya begitu, atau seperti hardware, software dan sebagainya itu kalau komputer. Tapi itu nggak sama persis. Ya kurang lebih yang jelas ada unsur ruh dan jiwa selain jasmani. Ini Allah menjelaskan seperti itu di dalam Al-Quran. Di surat nomor 32 As-Sajdah sujud ayat 7-11. Di ayat ke-9 Allah menjelaskannya itu. Ini ya. Bahwa ruh atau nyawa itu akan dicabut. Kalau nyawanya dicabut, maka jiwanya sudah selesai, nggak bisa jadi khalifah. Tapi nyawanya dibawa di dimensi alam nyawa, bukan dimensi jiwa atau apalagi dimensi alam fisik, dunia yang kita lihat sekarang ini. Dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Kira-kira itu ayatnya banyak sekali kalau mau ditabulasi. Ini saya temukan di An-Nazat 79 ayat 1-5. Juga Al-Anbiya. Allah menjelaskan bahwa yang meninggal itu nyawanya, jiwanya, bukan ruhnya. Karena ruh dicabut. Setiap yang bernyawa, berjiwa akan merasakan mati. Kullu nafs da'iqatul maut. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Setiap yang bernyawa, berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami dikembalikan. Ini Quran surat Al-Ankabut nomor surat 29 ayatnya 57. Ini surat Al-Anbiya, Quran surat nomor 21 ayatnya 35. Ini pernyataan statement Allah, firman Allah. Al-Fajr. Bahkan Allah memanggil surat Al-Fajr ayat 27. Hai jiwa yang tenang, yang mutmainah, kembalilah pada temu dengan hati yang puas lagi ridho ini. Jiwa. Karena jiwanya selalu, perilakunya selalu, dia tidak hanya berdasarkan iptek, baik iptek yang dikuasai, pengalaman hidupnya, hawa nafsunya dia dikendalikan menurut pedoman Al-Quran. Nanti kita bahas lebih episode. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.